KCS TV, saluran kajian Islam ilmiah Kubar. Donasi dakwah Kubar Cinta Sunnah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pembebasan lahan Kubar Cinta Sunnah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sanana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tas'u, min da'watin la yustajabu laha. Amin. Khadifillahi azza wa jalla iyyakum. Kita akan lanjutkan insyaallah kajian kita pada pagi hari ini dari tafsir Ibnu Katsir dari juz yang ke-30 ya. Setelah yang sebelumnya kita sebutkan tentang keadaan orang-orang musyrik ya, di mana mereka saling bertanya tentang apakah kiamat itu benar adanya, sehingga mereka pun berselisih tentangnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebelum menjelaskan tentang hari kiamat, Allah sebutkan dulu tentang kekuasaannya, di mana Allah Maha mampu untuk menciptakan segala sesuatu. Termasuk disebutkan kemarin tentang Allah telah menghamparkan bumi, Allah telah menjadikan gunung-gunung sebagai patok di muka bumi ini, dan seterusnya dari perkara-perkara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Maha mampu menghidupkan bumi yang telah mati, yang telah kering, dengan diturunkan hujan sehingga tumbuhlah di sana biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, sehingga menjadi kebun-kebun ya, menjadi tanaman yang sangat banyak gitu. Maka begitu pula tentang hari kiamat, Allah pun Maha mampu untuk melakukannya, menghidupkan yang mati dan seterusnya. Oleh karena itu ayat yang berikutnya Allah mengatakan inna yaumal fasli kana miqata. Di sinilah Allah baru menjelaskan ya setelah itu. Inna yaumal fasli kana miqata. Allah katakan di sini sungguhnya hari keputusan, yakni hari kiamat itu adalah suatu yang telah ditetapkan. Inna yaumal fasli kana miqata. Jadi hari kiamat atau hari keputusan itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan. Yauma yunfahu fis-sur fatatuna afwaja. Ada yang mengatakan bahwasanya yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja, yaitu pada hari ketika ditiupnya sangkakala, lalu kalian datang berkelompok-kelompok. Yang dimaksud dengan manusia datang berkelompok-kelompok di sini adalah bahwa nanti pada hari kiamat, ketika sangkakala telah ditiup oleh malaikat, setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah hancurlah dunia ini, kemudian ditiup sangkakala untuk kedua kalinya, yang kemudian mereka akan terbangun. Kemudian dikatakan oleh Allah, yauma yunfahu fis-sur fatatuna afwaja. Maka pada hari yang saat itu ditiupnya sangkakala, kemudian kalian akan datang berkelompok-kelompok. Ini dikatakan bahwasanya nanti setiap manusia mereka akan datang ya bersama dengan para pemimpin mereka, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-71, kata Allah, yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Ingatlah pada hari di mana kami akan panggil tiap umat dengan pemimpin-pemimpin mereka. Maka orang-orang yang mengikuti Nabi SAW, mereka akan dibangkitkan bersama dengan beliau, akan dikumpulkan bersama dengan beliau. Tapi orang-orang yang melakukan penyelewengan dalam agama, mereka akan dikumpulkan bersama dengan para pemimpin mereka. Iya. Kemudian setelah itu kata Allah, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba.
wa futihatis sama fakanat abwaba. Setelah itu akan dibukalah pintu langit atau akan dibungkal langit, fakanat abwaba, dan terdapatlah ada beberapa pintu di dalamnya. Dikatakan bahwasanya setelah langit ini dibuka, kemudian di sana ada pintu-pintu, yakni tempat di mana para malaikat akan turun melaluinya. Telah dimaklumi ya bahwasanya disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di sana, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa langit itu memiliki pintu-pintu, ya. Langit itu memiliki pintu-pintu. Seperti dalam sebuah riwayat ketika Nabi SAW bersama dengan Jibril alaihissalam, kemudian tiba-tiba pintu langit dibuka. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi, sesungguhnya pintu langit itu dibuka dan belum pernah dibuka sebelumnya. Kemudian turunlah darinya malaikat. Kemudian dikatakan bahwasanya telah turun darinya malaikat yang belum pernah turun sebelumnya. Alhamdulillah di langit itu ada pintu-pintu. Dan ini adalah perkara gaib yang wajib kita beriman dengannya. Ya. Kemudian setelah itu kata Allah, wa suyyiratil jibal fakanat saraba, dan dijadikanlah gunung-gunung itu seperti fata morgana, ya. Fata morgana. Jadi Allah Subhanahu wa taala, dan dijalankannya gunung-gunung, maka dia menjadi seperti fata morgana. Iya. Maksudnya bahwa gunung itu seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surah An-Naml ayat 88. Kata Allah di sana, wa taral jibal tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Dan kalian lihat gunung-gunung itu, kata Allah, kalian sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana Allah menjalankan awan. Jadi gunung, kata Allah, itu berjalan sebagaimana awan juga berjalan. Maka di sini Allah katakan fakanat saraba, maka kami jadikan gunung itu seperti fata morgana. Kemudian kata Allah, inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai. Yani pada neraka jahanam itu ada pengintai-pengintai yang sudah disiapkan, yani untuk litaghina ma'aba, bagi orang-orang yang melampaui batas mereka akan kembali ke sana, gitu. Bagi orang yang melakukan penentangan terhadap Allah dan Rasulnya, membangkang Allah dan Rasulnya, juga orang-orang yang melakukan maksiat. Dikatakan oleh Al-Hasan dan Qatadah bahwasanya inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya pada neraka jahanam itu ada pengintai-pengintai, yakni di mana seluruh manusia akan melaluinya. Seluruh manusia akan melalui neraka jahanam, baik orang-orang yang akan masuk ke dalam surga ataupun para penghuninya, yakni penghuni neraka jahanam. Dan telah dimaklumi bahwasanya di atas neraka jahanam itu ada sirat yang setiap manusia akan melaluinya. Itu dikatakan sebagai pengintai, kata Al-Hasan rahimahullah taala. Iya. Labisina fiha ahqaba. Allah katakan inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba, maka tinggallah di dalamnya dalam waktu yang sangat lama, berabad-abad lamanya. Yani mereka tinggal di dalam neraka itu. Sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dimaklumi ketika manusia nanti terjadi hari kiamat, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian melalui tahapan-tahapannya, dan seluruh penghuni surga akan dimasukkan ke dalamnya. Begitu pula dengan penghuni neraka akan dimasukkan ke dalamnya. Maka penghuni neraka labisina fiha ahqaba, mereka akan mendiami neraka jahanam itu dalam waktu yang berabad-abad lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari siksaan api neraka ini. Labisina fiha ahqaba la yadukuna fiha barda wala syaraba, kata Allah. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Itu neraka jahanam, ya. La yadukuna fiha bardan wala syaraba. Maksudnya di neraka jahanam itu
tidak ada kesejukan bagi hati mereka, dan tidak juga mereka mendapatkan minuman yang menyegarkan gitu. Kemudian Allah sebutkan illa hamimau wa ghassaqa, selain air yang mendidih dan nanah, itulah minuman penghuni neraka. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan menyelamatkan kita beserta keluarga kita dari siksaan api neraka. Insyaallah sampai di sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan taufiknya kepada kita, memudahkan kepada kita di dalam beribadah dan beramal saleh, dan kita mohon kepada Allah semoga setiap ibadah dan amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita akan diselamatkan dari api neraka. Amin. Qulu qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.